Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan honorer bodong yang teridentifikasi dari hasil audit sementara seperti yang dibocorkan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Mardhani Alisera. Dikatakan sebelumnya bahwa teridentifikasi tenaga honorer bodong itu sejumlah 1 juta orang, dan tentu ini pukulan telak bagi pemerintah oleh karena database yang dilakukan pada saat pendataan oleh Badan Kepegawaian Negara ternyata diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Olehnya itu saat ini proses audit dan verifikasi data tenaga honorer itu masih dilakukan. Tentu kejadian ini mengingatkan kejadian pada tahun 2013 dan 2014 yang lalu, di mana pada saat seleksi CPNS banyak tenaga honorer K2 yang teridentifikasi merupakan honorer bodong, sehingga pada saat meskipun mereka lulus tes, setelah tes dan teridentifikasi bodong, maka pada saat itu mereka tidak bisa melakukan pemberkasan di Badan Kepegawaian Negara. Nah, tentu di dalam proses pendataan itu ada yang namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ternyata SPTJM ini, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini ternyata itu tidak bisa menggaransi bahwa yang bersangkutan adalah honorer asli. Jika kita menyimak kejadian pada saat 2013-2014 yang lalu, yang mana terbukti banyak tenaga honorer K2 yang bodong, saat itu verifikasi dilakukan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, saat menyerahkan dokumen untuk proses pemberkasan NIP di Badan Kepegawaian Negara. Nah, jika dokumen tidak disertai SPTJM dari P3K, maka dinyatakan honorer K2 tersebut masuk dalam kategori bodong. Jadi ternyata rekan-rekan, pada saat itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini itu yang membuat para tenaga honorer K2 itu masuk kategori bodong. Nah, pada pendataan tenaga honorer 2022 yang lalu, sebenarnya memang sudah diwajibkan menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pejabat pembina kepegawaian. Faktanya ternyata juga masih ditemukan honorer bodong. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ada kemungkinan pejabat pembina kepegawaian, misalnya bupati, itu tidak cukup waktu untuk melakukan verifikasi berjenjang sebelum menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Perlu diketahui bahwa keabsahan data tenaga honorer, misalnya tenaga honorer guru, itu harus mendapatkan tanda tangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, dan kepala badan kepegawaian daerah, dan baru kepala daerah selaku penjabat pembina kepegawaian. Nah, jika data tenaga honorer sudah seperti ini, artinya tidak beres dari tingkat paling bawah dan tidak dilakukan verifikasi oleh satu level tingkat di atasnya, maka surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian di atas materai itu, kalau saya tidak salah, itu maka dipastikan tidak valid. Nah, ini yang membuat bahwa banyak tenaga honorer yang meskipun mendapatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak akan tetapi tidak valid, oleh karena memang tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi secara berjenjang sebelum menaikkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Melihat tahapan seperti itulah, maka untuk memastikan SPTJM itu benar-benar valid, maka BKN pada 2014 yang lalu itu memperpanjang batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM semula dari akhir Mei 2014 menjadi akhir Juni. Perpanjangan waktu tersebut atas permintaan hampir seluruh bupati dan wali kota. Nah, rekan-rekan, ini kilas balik kejadian pada 2014 lalu agar kepala daerah mendesak kepada BKN agar diberikan waktu untuk memverifikasi ulang data tenaga honorer, padahal mereka sudah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi saat itu honorer kedua bodong masih bisa ikut tes CPNS dan lulus seleksi. Namun namanya langsung dicoret dan tidak mendapatkan NIP setelah hasil verifikasi menyimpulkan yang bersangkutan
memang termasuk honorer bodong. Nah, saat ini verifikasi telah dilakukan sebelum dilakukan pengangkatan. Jadi ini beda dengan tahun 2014. Saat ini verifikasi data itu sudah dilakukan sebelum seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, yang ketentuannya akan diatur di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hasil revisi. Dengan demikian, nantinya honorer bodong itu tidak akan bisa ikut seleksi P3K. Honorer yang berdasar pemeriksaan BPKP dinyatakan asli, maka tentu bisa diangkat menjadi P3K melalui proses seleksi. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini terkait dengan honorer bodong. Terima kasih telah menyaksikan. Silakan tinggalkan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.